Baik, lanjut ya. Ini tadi saldo akhir dari kas adalah sebesar 5.150.000 dan kita buat tanda kurung di sini posisinya debit atau kredit. Caranya gimana menentukannya? Apakah saldo akhirnya debit kredit? Silahkan jumlahkan total debit, total kredit. Nggak harus dibuat keterangan jumlah di sini ya. Kita hitung secara pribadi aja. Kalau debitnya lebih besar daripada kredit, maka posisinya di debit. Kebalikan, kalau kreditnya lebih besar, maka posisinya di kredit. Seperti itu ya. Ini rumusnya dah. Kalau debit, total debit lebih besar daripada total kredit, maka posisinya di debit, ya kan? Kebalikan, kalau total kredit lebih besar daripada total debit, maka posisinya di kredit. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kenapa harus menentukan ini? Karena ini nanti berpengaruhnya di pembuatan neraca saldo. Oke, next ya. Selanjutnya akun piutang. Karena di sini nggak ada surat berharga, loncat langsung ke piutang. Maka ya udah, piutang, lihat urutan piutang ke berapa? Ketiga di sana. Berarti sudah buat 03. Begitu seterusnya untuk perlengkapan. Urutannya lihat yang di sini nih. Halaman modul. Ini dia yang lebih lengkap Ibu buat. Modul halaman 23. Nih kan nomor 2 itu surat berharga, nomor 3 itu piutang usaha. Oke. Oke, caranya sama ya dengan yang kas. Silakan dilihat nih. Caranya sama. Kalau ternyata transaksinya cuma satu, ya udah tetap harus dicatat walaupun cuma satu. Nih kayak piutang cuma satu. Perlengkapan juga cuma satu. Nah, sisanya satu. Yang banyak itu hanya kas kalau di contoh soal ini. Oke, sekarang masuk ke neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah kumpulan dari saldo-saldo ya, saldo akhir nih. Saldo akhir di setiap buku besar yang ada pada setiap perkiraan di buku besar dan jumlah dari kolom debit dan jumlah kolom kredit harus sama nih bentuknya. Nih, neraca saldo itu ada kode akun, silakan pindahkan kode akunnya. Sama ya, untuk neraca saldo juga hanya memindahkan yang ada di buku besar. Kalau buku besar tadi memindahkan yang ada di jurnal umum, tapi harus diklasifikasi berdasarkan akun-akunnya. Lalu ada nama akun, ada debit dan ada kredit. Nah, ini total debit dan kredit ini harus sama ya, harus balance. Maka benarlah cara kita menghitungnya. Tapi kalau salah di sini pasti ada salah di bagian buku besarnya. Oke, kita lihat, kita pindahkan ya. Yang pertama ada kas. Kita lihat kas, buku besar kas. Berapa saldo akhirnya? 5.150 posisinya di debit. Ya udah, tinggal kita pindahkan. Kas di debit sebesar 5.150. Oke, yang kedua apa? Yang kedua ada piutang sebesar 550 di debit. Piutang 550 di debit. Oke, next. Selanjutnya ada perlengkapan. Ya, perlengkapan 350 posisinya di debit. Perlengkapan 350 posisi di debit. Next, selanjutnya ada peralatan sebesar 4.750 di debit. Peralatan 4.750 di debit. Next, selanjutnya ada utang usaha sebesar 3.750 di kredit. Oke, utang usaha 3.750 di kredit. Next, ada modal 6 juta di kredit. Modal 6 juta juga di kredit. Next, ada pendapatan sebesar 1.300.000 di kredit. Pendapatan 1.300.000 di kredit. Yang terakhir, ada beban listrik sebesar 250 di debit. Beban listrik 250 di debit. Ya udah, silakan jumlahkan debit, jumlahkan kredit. Totalnya di sini. Nah, kalau total debit dan total kredit sama, ya maka balance, maka apa yang kita kerjakan insya Allah udah benar. Nah, di sini debit 11.050.000, kredit juga 11.050.000. Maka apa yang kita kerjakan udah sesuai dengan aturan yang ada. Nah, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan silakan tanya, bisa di grup, bisa juga di melalui komentar di
Google Classroom. Setelah Ibu buat, nanti Ibu masukkan materinya. Oke, terima kasih. Untuk tugasnya silahkan kalian buat buku besar dan neraca saldo dari soal sebelumnya. Nah, ini kan ada tugas nih. Ini kan ada jurnal umum. Nah, jurnal umum ini kalian buat buku besar dan neraca saldonya. Oke, terima kasih. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.